Pernahkah kamu mencintai seseorang dengan sungguh-sungguh, sampai namanya selalu hadir dalam doa, tapi akhirnya justru menjadi luka paling dalam di hatimu? Kamu ingin melupakannya, tapi setiap malam kenangan itu datang lagi. Kamu ingin ikhlas, tapi hatimu belum siap. Kamu ingin move on, tapi rasanya seperti meninggalkan separuh dirimu sendiri. Jika kamu sedang berada di titik itu, tenanglah. Kamu tidak sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang maha membolak-balikan hati, yang maha menyembuhkan luka, dan yang tidak pernah meninggalkan hambanya walau seluruh dunia pergi. Video ini bukan untuk menghakimi perasaanmu, bukan juga untuk menyuruhmu cepat-cepat melupakan, tapi untuk menemanimu, melangkah pelan-pelan menuju ikhlas. Usaha pertama, akui perasaanmu, jangan dipungkiri. Kamu tidak harus kuat setiap saat, kamu tidak harus tersenyum ketika hatimu hancur. Mengakui sakit bukan tanda lemahnya iman. Rasulullah SAW sendiri pernah bersedih sangat dalam ketika ditinggal wafat Khadijah radhiyallahu anha. Tahun itu bahkan dikenal sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Artinya, bersedih itu manusiawi. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, menangis karena takut kepada Allah atau karena luka di hati yang jujur lebih baik daripada tertawa dalam kelalaian. Jadi, jangan membohongi hatimu, jangan menekan air matamu. Katakan pada Allah, ya Allah, aku terluka. Amalkan, curhatlah kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Sholatlah 2 rakaat lalu sujud panjang tanpa kata-kata, biarkan air mata yang berbicara. Usaha kedua, berhenti mencari kabarnya. Move on tidak akan pernah berhasil jika kamu masih diam-diam menunggu namanya muncul di layar ponselmu. Setiap kamu melihat kabarnya, luka itu terbuka kembali. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, hati ibarat bejana. Jika terus diisi dengan bayangan makhluk, ia tak akan sempat dipenuhi cahaya Allah. Jadi, kamu tidak berdosa jika menjaga jarak. Kamu tidak jahat jika memilih menjauh. Ini bukan tentang membenci, tapi tentang menyelamatkan iman dan hatimu. Amalkan, hapus atau arsip chat yang memicu rindu. Ganti kebiasaan scroll dengan zikir, hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Usaha ketiga, rapikan kenangan, bukan menyembahnya. Kenangan itu bagian dari hidupmu, tapi jangan kamu jadikan ia tempat tinggal. Masa lalu adalah guru, bukan rumah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, jangan biarkan masa lalu merampas masa depanmu. Jadi, simpan foto-foto itu jika belum sanggup menghapus, tapi jangan kamu peluk setiap hari. Kenangan yang terus diulang hanya akan menunda kesembuhan. Amalkan, bacalah doa Nabi SAW. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Mohon agar kehilangan ini tidak merusak imanmu. Usaha keempat, isi waktumu dengan hal yang dicintai Allah. Hati yang kosong mudah diisi oleh rindu yang salah, tapi hati yang sibuk dengan kebaikan pelan-pelan akan pulih. Rasulullah SAW bersabda, 2 nikmat yang sering dilalaikan manusia, waktu luang dan kesehatan. Sibukkan dirimu dengan ibadah, dekatkan dirimu dengan Al-Quran, bangun mimpi yang dulu tertunda. Amalkan, baca Al-Quran minimal 1 halaman setelah subuh. Sedekah atas nama ketenangan hatimu. Usaha kelima, maafkan agar hatimu ringan. Memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan berarti berhenti membawa beban yang bukan milikmu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, orang yang paling mulia adalah yang paling lapang dadanya. Jadi mungkin dia salah, mungkin kamu juga salah, tapi terus menyimpan dendam hanya menyakiti dirimu sendiri. Amalkan, doakan dia dalam sujudmu meski hatimu masih berat. Ucapkan ini, Allahumma inni afautu fa'fu ani. Usaha keenam, bangun kembali harga dirimu. Kamu tidak ditinggalkan karena kamu tidak berharga. Kadang Allah menjauhkan seseorang karena dia bukan jalanmu, tapi ujianmu. Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, jika Allah menutup satu pintu, itu karena dia ingin membukakan pintu yang lebih baik. Jadi, jangan ukur nilai dirimu dari siapa yang pergi. Nilaimu ditentukan oleh Allah. Amalkan, perbanyak istighfar, zikir pagi petang secara konsisten. Usaha ketujuh, serahkan masa depanmu kepada Allah.
Move on sejati bukan ketika kamu melupakan namanya, tapi ketika kamu tidak lagi kehilangan dirimu sendiri. Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 216. Percayalah, Allah tidak pernah salah mengambil sesuatu, kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih baik. Amalan pamungkas agar hati tenang, sholat istiqoroh, perbanyak sholawat. Ini doanya. Allahumma ij'al qalbi saliman. Jika kamu sampai di titik ini, berarti hatimu sedang berjuang, dan itu tanda imanmu masih hidup. Jika video ini menemanimu di masa sulit, like agar lebih banyak hati yang terbantu. Komen jika kamu ingin didoakan, dan subscribe channel Hikmah Kehidupan, agar kita sama-sama belajar ikhlas dan kuat bersama. Semoga Allah menyembuhkan hatimu dengan caranya yang paling lembut. Semoga kehilangan ini menjadi jalanmu lebih dekat kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.